Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Haris Eko Prabowo. Saya merupakan pekerja biasa dan di sini di video ini saya akan membuat series tentang bagaimana menabung kripto dengan amount yang cukup kecil-kecil aja sih ya. Dari mulai 50.000 sampai 200 ribuan. Dan perlu diketahui rekan-rekan, saya ini profilnya ada sebagai seorang pekerja yang memiliki income sekitar 3 sampai 5 juta dan saya hanya bisa menabung mungkin hanya di ratusan ribu saja. Ratusan ribu rupiah ya, dari 50.000 kadang 20.000. Jadi saya ini menggunakan pendekatan dollar cost averaging untuk menabung di kripto. Nah, kenapa saya memilih kripto? Karena itu yang paling mudah untuk saya akses. Bisa dari hanya puluhan ribu saja. Sebenarnya pinginnya di properti tapi modalnya tidak ada, capitalnya. Kalau di emas ya capitalnya juga sama, tidak ada. Saya hanya bisa menabung di instrumen ini saja dengan dari mulai 20.000, 50.000. Pokoknya saya menabung itu jika ada uang lebih dari uang bulanan, uang bensin, uang operasional, dan uang lain-lain. Atau bonus-bonus juga, insentif. Nah, kenapa saya bikin series ini? Sebenarnya saya bukan ahli dalam bidang trading, saya juga bukan ahli investasi, saya juga bukan ahli kripto. Tapi di sini saya hanya ingin sharing saja bersama rekan-rekan perjalanan saya dalam mengarungi dunia investasi ini. Jadi kalau misalnya nabung ini bisa sampai berapa sih ya? Dan sebenarnya di 1 tahun ke belakang ini saya sudah menabung sebanyak sekitar 9.500.000. Nanti akan saya coba buka portofolionya apa saja yang saya gunakan. Dan instrumen yang saya beli ini sebenarnya juga tidak terlalu rumit. Jadi saya menggunakan pendekatan dollar cost averaging hybrid. Jadi saya hanya kalau ada uang ya saya nabung. Kalau nggak ada ya udah berarti nggak nabung ya. Dan saya hanya menggunakan 3 ticker saja. Yang pertama adalah Bitcoin, yang kedua adalah PEX Gold atau PEXG, emas sebagai hedgingnya, dan yang terakhir adalah USDT, itu digunakan untuk sebagai cash buffer. Jadi belajar dari investor-investor hebat, mereka menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi saya coba cari pakemnya. Jadi sebelumnya memang saya juga pernah nyobain trading, pernah nyobain juga investing di satu instrumen, nyobain juga ke hal-hal yang lain, tapi ternyata yang paling cocok yang bisa bikin saya bobok nyenyak yaitu adalah dengan komposisi ini. Komposisi ini memang bukan komposisi yang paling sempurna, tapi ini yang paling cocok buat saya. Nah, kalau rekan-rekan cocoknya seperti apa, itu silakan disesuaikan dengan preferensi kalian. Jadi kalau saya lebih cocok dengan menggunakan cara seperti ini. Dan yang saya gunakan Bitcoin ini komposisinya itu di 50 sampai 60%, PEX Gold itu di 20 sampai 25%, dan sisanya cash buffer dengan menggunakan USDT. Dan untuk saya nabung ini hanya ketika dapat uang aja. Jadi saya tidak timing the market, saya hanya punya uang lalu saya masukkan. Tujuan saya dari investasi ini sebenarnya mau belajar dan mencoba untuk menyiapkan dana pensiun. Kebetulan saya ini seorang pekerja biasa yang sudah berkeluarga tapi belum memiliki momongan. Usia saya di 35 mau ke 36, dan jika dihitung-hitung sisanya, sisa sampai ke finish hidup ini saya siapkan dulu untuk ke depannya. Makanya itu tujuan utama saya. Tapi di sisi lain, tujuan yang lainnya juga saya ingin mencoba menabung untuk membeli produk atau barang yang saya impikan. Seperti misalnya bisa jadi motor atau mobil atau mungkin jam tangan atau mungkin HP baru, itu nanti menggunakan uang tersebut ya, agar tidak membeli secara nyicil. Nah, saya ingin mencoba untuk apakah saya bisa membeli produk ini secara cash atau enggak. Karena sebelum-sebelumnya saya banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan membeli produk ataupun membeli jasa dengan cara menggunakan nyicil atau menggunakan pay later. Nah, ini saya mau mencoba merubah habit tersebut. Ya, jadi tujuan utama saya sebenarnya di untuk sistem pelaporannya, series ini nanti saya akan buat di akhir bulan atau di awal bulan, setiap akhir bulan atau setiap awal bulan. Nanti saya akan berikan informasinya berapa yang bisa saya tabung di 1 bulan tersebut ke video, dibuat dengan format video lagi. Jadi series ini saya akan buat sebagai journaling pribadi sebenarnya. Nah, dan ini bukan ajakan menjual, juga bukan ajakan membeli, juga bukan ajakan untuk berinvestasi. Ya. Not financial advice, do your own research. Kenapa saya menggunakan ini? Tadi saya sudah jelaskan. Kenapa saya menggunakan pendekatan filosofi seperti ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. So, itu aja rekan-rekan. Jadi disclaimer dulu, ini bukan ajakan apapun ya. Ini hanya journaling pribadi saja. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang relate dengan cara saya, bisa di copy paste dengan instrumen yang berbeda ataupun dengan instrumen yang sama. Ini kembali lagi ke preferensi masing-masing, dan ini
bukan ajakan untuk apa-apa. Ini hanya untuk membuat seri saja. Saya akan melihat sejauh mana perkembangan saya dalam melakukan yang namanya investasi. Dan tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir ini saya sudah mencoba untuk melakukan investasi di kripto ya. Nah, di sini saya akan nanti buka dan saya menggunakan aplikasi atau exchange dari Indodax. Nah, tapi perlu diingat juga rekan-rekan, saya tidak di-endorse, saya juga tidak mempromosikan Indodax. Jadi silakan kalian mau pakai apapun, mau pakai Thrift, mau pakai Vlog, toko kripto, Pintu, Reku ataupun lain-lain, itu silahkan ya. Tidak perlu sama dengan saya karena setiap exchange itu punya ciri khasnya masing-masing dan kalian cocoknya dengan yang mana itu silahkan. Nah, saya tidak menggunakan exchange yang di luar negeri atau global karena saya lebih mudah menggunakan yang exchange yang lokal. Jadi kalau misalnya yang di internasional ini agak sulit saya untuk gunakan, jadi saya gunakan yang lokal. Ini lebih mudah dalam saya bertransaksi karena malum ya, udah berumur jadi nggak terlalu bisa cepat untuk beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru, juga dengan cara-cara pembayaran baru yang cukup rumit gitu. Nah, ini saya akan buka portofolio saya di Indodax ini. Saya menggunakan versi yang mobile ya. Saat ini sampai per hari ini itu sudah ada sekitar 9.652. Dan berapa Pak nabungnya rata-rata? Kalau rata-rata sih saya juga nggak tahu ya, tapi pokoknya ada uang saya masukkan aja. Kalau ada bonus saya masukkan, kalau ada tambahan ya saya masukkan, kalau ada insentif ya saya masukkan. Tapi kalau tidak ada, ya udah berarti nunggu nanti kalau ada aja ya. Dan ini saya kasih lihat ya di sini ya. Ini Bitcoin saya itu sudah sekitar di 5.500.000, lalu emasnya itu di Pax Gold-nya ini ada 2.400.000 dan USDT di 1,6. Kalau dilihat dari struktur portofolionya ini, Bitcoin ini sekarang di 57%, Pax Gold di 25%, dan yang terakhir USDT di 17%. Nah, ini adalah portofolio saya, bukan portofolio yang sempurna, juga bukan portofolio yang paling bagus, tapi ini sebenarnya yang paling nyaman saya gunakan. Jadi saya bisa bobo nyenyak, saya tidak setiap hari melihat PNL dari portofolio saya. Jadi intinya saya cuman berinvestasi, setelah itu ditinggal ya. Dan untuk saat ini jika kita lihat di sini Bitcoin saya masih floating loss di 9,18% per video ini dibikin ya. Pax Gold saya udah naik di 23%. Nah, emas sekarang kan lagi terbang tinggi ya. Dan USDT saya di 1,6 juta. Jadi ini merupakan komposisi yang saya gunakan. Dan kedepannya saya pasti akan membeli 3 aset ini saja dengan komposisi tadi. Bitcoin itu 50-60, lalu Pax Gold itu di antara 15-25, dan sisanya itu menggunakan USDT sebagai cash buffer. Itu saja di video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jadi ini perjalanan saya sebagai pekerja biasa yang belajar menabung sedikit demi sedikit untuk mendapatkan hasil yang mungkin nanti ya di expected-nya itu lebih besar. Dan ini saya aplikasikan berdasarkan salah satu buku, yaitu adalah buku Atomic Habit. Jadi kita coba untuk belajar menabung berapapun teman-teman ya, berapapun saya dapat uang lebih, saya akan masukkan ke situ gitu. Jadi itu saja, sampai bertemu lagi di video selanjutnya di episode yang pertama.